Jika kamu masih berpikir daya tarik dan nilaimu diukur dari seberapa banyak orang yang berhasil kamu tiduri, kamu sedang terjebak dalam ilusi psikologis yang sangat merusak. Selamat datang di realita zaman modern, di mana kebebasan seringkali disalahartikan. Di era ini, masyarakat seolah menormalisasi sebuah budaya yang kita kenal sebagai hookup culture. Banyak dari kita diajarkan secara halus oleh media, lingkungan, atau bahkan tekanan teman sebaya, bahwa memiliki daftar panjang penaklukan asmara adalah sebuah lencana kehormatan. Bahwa tingginya angka tersebut adalah bukti bahwa kamu diinginkan, atraktif, dan berharga. Namun, mari kita berhenti sejenak dan menyelami akar psikologis dari fenomena ini. Apa yang sebenarnya sedang kamu kejar? Apakah itu murni kebebasan berekspresi, atau justru pelarian dari rasa hampa yang bersembunyi jauh di lubuk hatimu? Kita akan membongkar kebohongan terbesar dari budaya ini. Budaya modern telah menggeser parameter kesuksesan pribadi dari karakter ke pencapaian dangkal, termasuk dalam ranah seksualitas. Ketika seseorang menggunakan jumlah pasangan intim atau body count sebagai tolok ukur nilai diri, mereka sebenarnya sedang meneriakkan satu hal, yaitu rasa tidak aman. Secara psikologis, keinginan untuk terus-menerus menaklukkan orang baru bukanlah tanda kekuatan, melainkan tanda kelaparan emosional yang akut. Setiap kali terjadi pertemuan fisik yang tanpa ikatan, ada lonjakan dopamin sesaat yang menipu otak untuk merasa bahagia dan tervalidasi. Namun, layaknya sebuah obat pereda nyeri sementara, efek itu memudar dengan cepat, meninggalkan luka asli yang tidak pernah benar-benar diobati. Kamu merasa hebat sesaat, merasa diinginkan, namun keesokan harinya, realita kembali menghantam. Kekosongan itu kembali, bahkan terkadang terasa lebih besar dan lebih menyakitkan dari sebelumnya. Kita sering menyebut perilaku ini sebagai kebebasan seksual. Kita merasa bebas untuk melakukan apa saja, dengan siapa saja, kapan saja, tanpa ada konsekuensi emosional. Tetapi mari kita renungkan lebih dalam, apakah itu benar-benar sebuah kebebasan? Paradoks terbesar dari hookup culture adalah bahwa ia menjanjikan otonomi absolut atas tubuh dan pilihanmu, namun pada kenyataannya, ia justru mengubahmu menjadi budak dari dorongan biologismu sendiri. Ketika kamu tidak mampu mengatakan tidak pada hawa nafsu, ketika kamu merasa gelisah jika tidak mendapatkan perhatian atau validasi fisik dari lawan jenis, kamu bukanlah tuan atas dirimu sendiri. Kamu sedang dikendalikan oleh insting dasar dan rasa takut akan penolakan. Kebebasan sejati bukanlah kemampuan untuk memanjakan setiap keinginan yang muncul, melainkan kemampuan untuk menguasainya. Mengikuti setiap godaan adalah bentuk penjajahan pikiran. Mari kita bicarakan tentang ego. Banyak orang membanggakan catatan petualangan mereka seperti sebuah trofi. Namun, ego yang dibangun di atas fondasi penaklukan fisik adalah ego yang sangat rapuh. Mengapa? Karena ia sangat bergantung pada orang lain. Nilai dirimu digantungkan pada seberapa mudah orang lain bersedia memberikan tubuh mereka kepadamu. Jika suatu hari kamu menghadapi penolakan, harga dirimu langsung hancur berkeping-keping. Kamu mulai mempertanyakan daya tarikmu, nilai dirimu, dan keberadaanmu. Ini adalah permainan psikologis di mana kamu tidak akan pernah bisa menang. Semakin tinggi angkanya, semakin kamu merasa kebas. Hubungan manusia yang seharusnya menjadi sesuatu yang mendalam, bermakna, dan intim, direduksi menjadi sekedar angka statistik di kepalamu. Kamu mengubah dirimu menjadi seorang kolektor, dan ironisnya, yang kamu koleksi hanyalah rasa kesepian. Dalam jebakan budaya hookup, kamu secara tidak sadar sedang melakukan komodifikasi terhadap dirimu sendiri dan orang lain. Kamu memperlakukan manusia sebagai barang konsumsi yang bisa dipakai lalu dibuang begitu saja setelah kebutuhan sesaatmu terpenuhi. Ketika kamu terus-menerus mempraktikkan hal ini,
otakmu mulai beradaptasi. Empatimu menurun. Kemampuanmu untuk membentuk ikatan emosional yang sejati mulai tergerus. Kamu mulai melihat orang lain hanya dari nilai fisik atau kegunaan seksual mereka. Dan yang paling parah, kamu mulai melihat dirimu sendiri dengan cara yang sama. Jika nilai dirimu hanya sebatas apa yang bisa kamu tawarkan di atas ranjang, lalu apa yang tersisa dari kemanusiaanmu, kamu kehilangan substansi, kehilangan kedalaman karakter, dan mengorbankan bagian paling berharga dari dirimu hanya demi kesenangan sesaat yang berlalu begitu cepat. Setiap interaksi fisik tanpa makna melepaskan koktail bahan kimia di otakmu, terutama dopamin. Awalnya, rasanya luar biasa. Namun, seperti halnya kecanduan lainnya, kamu akan membutuhkan dosis yang lebih tinggi dan frekuensi yang lebih sering untuk mendapatkan tingkat kepuasan yang sama. Ini yang menjelaskan mengapa seseorang yang sering berganti pasangan seringkali merasa kebas secara emosional. Mereka tidak lagi merasakan getaran cinta, romansa, atau kedekatan batin. Ciuman menjadi mekanis, pelukan menjadi rutinitas tanpa rasa, dan keintiman kehilangan kesakralannya. Kamu telah melatih otakmu untuk memisahkan antara seksualitas dan emosi. Dan ketika suatu hari nanti kamu benar-benar ingin menetap dan membangun hubungan yang bermakna dengan seseorang yang kamu cintai, kamu akan mendapati bahwa kemampuanmu untuk terkoneksi secara emosional telah tumpul. Di balik kebanggaan palsu akan banyaknya petualangan, seringkali bersembunyi ketakutan yang mendalam akan komitmen. Budaya kebebasan instan ini adalah tempat persembunyian yang sempurna bagi mereka yang takut terluka. Dengan menjaga agar hubungan tetap dangkal, kamu tidak perlu repot-repot membuka diri. Kamu tidak perlu menunjukkan kekuranganmu, kelemahanmu, atau luka masa lalumu kepada siapapun. Begitu hal-hal mulai terasa terlalu dekat atau menakutkan, kamu bisa pergi tanpa rasa bersalah. Tetapi ketahuilah, perisai yang kamu gunakan untuk melindungi dirimu dari patah hati ini adalah perisai yang sama yang menghalangimu untuk merasakan kebahagiaan sejati. Kamu mungkin terhindar dari rasa sakit karena perpisahan yang mendalam, tetapi sebagai gantinya, kamu dihukum dengan penderitaan karena tidak pernah benar-benar dicintai dan dipahami seutuhnya. Ada ilusi beracun yang merasuki cara berpikir kita tentang ekspektasi gender sehubungan dengan kebebasan seksual. Bagi banyak pria, ada tekanan yang tidak terucapkan bahwa kejantanan sejati diukur dari kelihayan menaklukkan lawan jenis. Di sisi lain, bagi banyak wanita, ada narasi keliru yang mengatakan bahwa membebaskan tubuh sepenuhnya adalah bentuk pemberdayaan. Keduanya adalah kebohongan yang dirancang untuk menjauhkan kita dari harga diri yang sejati. Kekuatan tidak pernah diukur dari seberapa banyak tubuh yang bisa dieksploitasi, melainkan dari seberapa besar tanggung jawab dan integritas yang ditunjukkan. Begitu pula pemberdayaan sejati bukanlah dengan membiarkan diri digunakan sesuka hati, melainkan dengan menyadari bahwa tubuh dan energimu adalah sesuatu yang terlalu berharga untuk diberikan kepada mereka yang tidak berniat menghargai jiwamu. Dalam ilmu ekonomi, ada prinsip yang menggambarkan berkurangnya hasil dari sebuah tambahan usaha. Prinsip ini juga berlaku persis pada gaya hidup instan. Pengalaman pertamamu mungkin terasa menggetarkan, penuh rasa penasaran dan antisipasi. Namun semakin sering diulangi dengan orang yang berbeda-beda, nilai dari pengalaman tersebut perlahan-lahan menurun tajam. Pada kesekian kalinya, sensasi itu tidak lagi sama. Kamu mulai merasa hampa dan lelah. Mengapa? Karena jiwa manusia dirancang untuk mencari makna sejati, bukan hanya kontak mekanis. Ketika kamu memisahkan keintiman dari makna aslinya, yaitu penyatuan dua jiwa dan afeksi yang mendalam, kamu seperti sedang meminum air laut. Semakin banyak diminum, semakin haus rasanya. Rasa haus itu pada akhirnya akan membunuh kepekaan batinmu perlahan-lahan.
Pernahkah kamu terbangun di pagi hari, berada di dekat seseorang yang bahkan tidak terlalu kamu pedulikan keberadaannya, lalu merasakan kesepian yang paling pekat dalam hidupmu? Itulah realita tersembunyi yang jarang diceritakan oleh mereka yang membanggakan gaya hidup tanpa ikatan. Kamu bisa saja dikelilingi oleh banyak orang yang menginginkan fisikmu, namun tetap merasa sangat sendirian di dunia ini. Kesepian ini muncul karena jiwa kita dengan sangat cerdas mengetahui perbedaan antara perhatian yang tulus dan ketertarikan yang dangkal. Orang-orang ini tidak benar-benar menginginkan eksistensimu seutuhnya. Mereka hanya menginginkan pelampiasan. Dan ketika kamu menyadari bahwa keberadaanmu hanya dihargai sebatas kegunaan sesaat, harga dirimu akan hancur dari dalam. Kamu adalah alam semesta yang kompleks, bukan sekedar persinggahan sementara. Mungkin saat ini kamu sedang merefleksikan kembali serangkaian keputusan di masa lalumu. Mungkin kamu mulai merasa muak dengan siklus tanpa ujung ini, berawal dari menggeser layar mencari kecocokan palsu, obrolan basa-basi, pertemuan instan, dan kemudian menghilang bak di telan bumi tanpa jejak. Jika kamu mulai merasa lelah, percayalah, itu adalah pertanda yang sangat baik. Kelelahan itu adalah sinyal dari jiwamu yang meronta meminta nutrisi yang sebenarnya, yaitu kedalaman, makna, dan komitmen sejati. Masa lalu memang tidak bisa ditulis ulang, dan waktu yang terbuang tidak bisa diputar kembali. Namun, rasa ketidakpuasan yang kamu rasakan hari ini bisa menjadi batu pijakan pertama menuju transformasi yang luar biasa. Beranikan dirimu menghadapi bayangan kelam tersebut. Terimalah sebagai bagian dari pembelajaran dan putuskan rantainya hari ini juga. Untuk keluar dari labirin yang menyesatkan ini, kita harus mencari kompas yang tepat. Kompas itu telah ditemukan ribuan tahun yang lalu oleh para pemikir besar dan filsuf klasik, terutama melalui pandangan stoikisme. Filosofi ini menawarkan sudut pandang yang sangat menyegarkan dan luar biasa kuat mengenai harga diri. Dalam pandangan ini, nilai seorang manusia sama sekali tidak diukur dari hal-hal eksternal yang di luar kendalinya, entah itu opini publik, tren sosial, ketenaran, atau seberapa banyak orang yang terpesona oleh parasnya. Nilai sejati manusia terletak murni pada satu hal yang 100% ada dalam kendalinya, yaitu karakter dan kebajikan yang ia pegang teguh. Ketika kamu mengadopsi pola pikir ini, kamu merebut kembali semua kekuatanmu. Kamu berhenti mengemis validasi dari tatapan kosong dunia luar. Salah satu pilar kebajikan utama untuk mengembalikan harga diri adalah apa yang disebut dengan penguasaan diri atau temperance. Ini bukan sekedar tentang menahan diri secara kaku atau membenci hasrat alami manusia. Sebaliknya, ini adalah seni tingkat tinggi dalam mengelola dorongan tersebut agar tidak mengambil alih kemudi kehidupanmu. Seorang individu yang mempraktikkan pengendalian diri tahu persis kapan harus mengatakan cukup. Mereka memahami secara mendalam bahwa kekuatan sejati tidak ditunjukkan dengan seberapa bebas mereka menuruti setiap impuls biologis, melainkan dengan seberapa kokoh mereka sanggup menahan diri dari hal-hal yang dapat merendahkan martabatnya. Dengan mengendalikan hawa nafsumu, kamu membuktikan dengan tindakan nyata bahwa kamu adalah penguasa atas pikiran dan masa depanmu, bukan sekedar tawanan insting semata. Bayangkan betapa besarnya lonjakan harga diri yang akan kamu rasakan ketika kamu memiliki kapasitas mental untuk menolak godaan yang murah dan instan. Di dunia yang semakin dangkal ini, di mana keintiman dijajakan bagai makanan cepat saji di setiap sudut layar ponsel, menjadi seseorang yang dengan tegas menolak berpartisipasi dalam transaksi tanpa jiwa tersebut adalah sebuah bentuk pemberontakan yang sangat elegan. Ketika kamu memilih untuk berkata tidak pada peluang sesaat karena kamu sadar itu tidak sejalan dengan prinsip luhurmu, kamu sedang menyuntikkan rasa hormat yang masif ke dalam alam bawah sadarmu. Kamu seolah mendeklarasikan kepada alam semesta bahwa dirimu terlalu berharga. Energi, perhatian,
dan kesetiaanmu adalah harta karun sakral yang hanya pantas diberikan kepada individu yang benar-benar teruji dan menghargaimu sepenuhnya. Penguasaan diri adalah bentuk mata uang paling berharga dalam perbendaharaan harga diri. Filosofi klasik mengajarkan bahwa tidak ada manusia yang benar-benar merasakan kemerdekaan sampai ia berhasil memimpin dirinya sendiri. Selama kamu masih disetir oleh kehausan untuk divalidasi oleh sentuhan orang asing, kamu sebenarnya belum merdeka. Tetapi, momen keajaiban itu tiba ketika kamu berhasil mendisiplinkan dorongan-dorongan dangkal tersebut. Kepercayaan dirimu akan meroket tajam menembus batas. Kamu tidak akan lagi kelaparan akan pengakuan eksternal karena kamu telah mengamankan persetujuan dari satu-satunya orang yang paling menentukan dalam hidupmu, yaitu dirimu sendiri. Langkah kakimu menjadi lebih mantap. Nada bicaramu memancarkan ketenangan, karena di dalam pikiranmu, kamu tahu betul bahwa kamu adalah penguasa absolut atas bahtera kehidupanmu sendiri. Kini tiba saatnya kamu mendefinisikan ulang makna keintiman. Dalam budaya serba cepat saat ini, keintiman telah direduksi secara menyedihkan menjadi sekedar pertemuan kulit tanpa jiwa. Padahal, makna aslinya jauh lebih megah dari itu. Keintiman yang sesungguhnya adalah ketika seseorang menyelami kelemahanmu, melihat bekas luka batinmu, mengetahui masa lalumu yang kelam, namun tetap memilih untuk berdiri di sisimu. Keintiman adalah percakapan filosofis di tengah malam di mana dua jiwa telanjang tanpa rasa takut untuk dihakimi. Ia adalah komitmen untuk saling bertumbuh dan melindungi. Ketika kamu berhenti mengobrol dirimu pada interaksi superficial, kamu sedang menabung seluruh kapasitas emosionalmu untuk sebuah mahakarya. Kamu sedang merakit fondasi bagi hubungan yang benar-benar akan menghidupkan percikan kehidupan di matamu. Langkah pembersihan berikutnya adalah menyingkirkan mentalitas penghitung dari ruang pikiranmu. Berhentilah mengumpulkan angka seolah itu adalah medali kehidupan. Berhentilah menjadikan manusia lain sebagai sekedar pajangan untuk meningkatkan egomu di depan lingkaran pertemanan. Harus dipahami dalam-dalam bahwa seseorang dengan sedikit atau tanpa rekam jejak petualangan namun memiliki integritas dan loyalitas baja, nilainya melampaui siapapun yang memiliki daftar panjang interaksi berhati kosong. Singkirkan pemikiran usang yang mengaitkan kesuksesan dengan kuantitas penaklukan. Mulailah menggeser layar fokusmu ke arah kualitas absolut. Tanyakan pada batinmu dengan jujur, apakah perilaku instan ini akan membentukmu menjadi versi terbaik dari dirimu? Jika jawabannya tidak, tinggalkan tanpa menoleh. Memiliki standar yang tinggi adalah perisai terkuat untuk melindungi hatimu dari kelelahan yang tidak perlu. Satu-satunya cara mutlak untuk memutus rantai pencarian validasi dari luar adalah dengan belajar menikmati keindahan kesendirian. Fakta yang pahit adalah banyak orang melompat dari satu pelukan ke pelukan lainnya semata-mata karena mereka ketakutan menghadapi keheningan pikiran mereka sendiri. Mereka berlari dari trauma yang belum terselesaikan. Namun, bagi jiwa yang bijak, kesendirian bukanlah sebuah ruang isolasi, melainkan ruang laboratorium untuk merakit ulang jati diri. Ketika hening tiba, kamu dihadapkan langsung dengan inti esensimu. Gunakan momen-momen emas ini untuk membaca, merefleksikan tujuan, dan menyembuhkan patahan-patahan dalam batinmu. Ubahlah dirimu menjadi sebuah tempat bernaung yang paling nyaman, sehingga kamu tidak akan pernah lagi merasa harus mengemis kehangatan palsu di ambang pintu orang asing. Langkah taktis yang sangat krusial adalah mengeksekusi detoksifikasi besar-besaran dari lingkungan digital yang beracun. Singkirkan aplikasi-aplikasi yang dirancang hanya untuk menyeleksi manusia berdasarkan sekuil foto fisik.
Batasi paparan media sosial yang tanpa henti mencekokimu dengan gaya hidup hedonistik yang menipu. Ketahuilah bahwa algoritma layar kaca diciptakan secara spesifik untuk memicu rasa tidak puas di hatimu agar kamu terus menggulir tanpa henti. Dengan berani memutus siklus racun ini, kamu memberikan waktu bagi otakmu untuk meriset ulang sistem hormon kebahagiaannya. Kamu perlahan akan kembali belajar melihat dunia dalam resolusi yang nyata, menghargai kompleksitas manusia di sekitarmu, dan tidak lagi terjebak dalam etalase ilusi. Mengelola gerbang informasi yang masuk ke matamu adalah pertahanan pertama dari penguasaan diri. Transformasi pemikiran berikutnya adalah memperlakukan tubuhmu bagaikan sebuah kuil suci, bukan seperti ruang tunggu publik yang dapat dimasuki siapa saja tanpa syarat. Konsep ini adalah nyawa dari harga diri. Apa yang kamu konsumsi, rutinitas fisik yang kamu jalankan, dan kepada siapa kamu memberikan akses ke ruang paling intimmu, semuanya mengukir kualitas masa depanmu. Saat kamu menjaga kesehatan fisikmu melalui disiplin dan dengan keras menolak untuk disentuh oleh mereka yang tidak memiliki komitmen, kamu sedang menanamkan doktrin kebesaran ke dalam sel-sel otakmu. Kamu sedang meyakinkan alam bawah sadarmu bahwa kamu adalah entitas bernilai tinggi. Seseorang yang sangat menghargai struktur kuilnya tidak akan sembarangan membuka pintu. Penjagaan yang ketat ini secara otomatis akan memancarkan aura martabat yang tak tertembus. Alih-alih menghamburkan sumber daya emosional dan fisikmu ke dalam lubang hitam pencarian kepuasan sesaat, putar balikan arah energi tersebut menuju penciptaan sebuah mahakarya kehidupan. Curahkan fokusmu pada penajaman keahlian, pengembangan karir, intelektualitas, atau proyek yang memberi dampak nyata bagi dunia. Energi hasrat adalah salah satu bentuk bahan bakar paling reaktif yang dianugerahkan kepada manusia. Jika energi ini terus dibocorkan demi memuaskan impuls dangkal, kamu akan kehilangan daya dorong untuk mencapai impian terbesarmu. Mengubah energi ini menjadi etos kerja dan kreativitas adalah rahasia terbesar dari para tokoh pembangun peradaban. Gunakan rasa sepi atau gelisahmu sebagai tungku pembakaran untuk bekerja lebih cerdas, berkarya lebih brilian, dan menempa dirimu menjadi figur yang tidak bisa diabaikan oleh dunia. Sebuah peringatan, memilih rute pendakian yang curam ini tidak akan luput dari ujian eksternal. Ketika kamu mulai memasang standar moral yang kokoh, bersiaplah menghadapi gelombang sinisme dari sekitarmu. Lingkunganmu mungkin akan melabelimu sebagai orang yang kaku, membosankan, atau sok suci, dan bahkan mempertanyakan kenormalanmu. Di titik kritis inilah, kedalaman pemahaman filosofismu benar-benar diuji. Ingatlah kembali prinsip pemisahan kendali. Mulut dan opini mereka berada jauh di luar wilayah yurisdiksimu. Namun respons batinmu adalah wilayah kekuasaan absolutmu. Biarkan mereka tenggelam dalam kebanggaan fata morgana mereka. Jangan biarkan cibiran receh meruntuhkan kastil kedisiplinan yang sedang kamu bangun bata demi bata. Sosok pemegang prinsip sejati tidak pernah kehilangan jam tidurnya hanya karena lolongan pendapat pihak luar yang tidak memahami visi besarnya. Lalu apa sesungguhnya imbalan pamungkas dari keberanianmu meninggalkan arena pertunjukan dangkal ini? Jawabannya adalah kedamaian batin yang tidak terbeli oleh emas. Coba proyeksikan pikiranmu ke sebuah kehidupan di mana tidak ada lagi kecemasan kronis menunggu validasi pesan. Tidak ada lagi ketakutan mengintai akan risiko kesehatan dari gaya hidup sembarangan dan lenyapnya drama emosional beracun. Kedamaian yang mengalir saat setiap langkah hidupmu beriringan harmonis dengan kompas moralmu adalah sebuah kenikmatan tingkat tinggi. Kabut di kepalamu terangkat. Hati nuranimu sejernih kristal. Setiap kali malam tiba, kamu akan memejamkan mata dengan rasa hormat yang mendalam terhadap pantulan wajahmu di cermin. Ketenangan batin inilah kekayaan yang sesungguhnya.
sebuah fondasi beton anti badai untuk membangun kebahagiaan abadi. Terdapat sebuah paradoks kehidupan yang sangat indah. Ketika kamu secara radikal berhenti mengejar perhatian dan validasi fisik secara putus asa, daya tarikmu di mata individu-individu yang berkaliber tinggi justru akan meledak pesat. Seseorang yang mengukir dirinya dengan kendali penuh yang tidak mudah ditaklukkan oleh umpan murahan akan memancarkan frekuensi harisma yang misterius sekaligus sangat memikat. Orang-orang yang berkualitas tidak memiliki ketertarikan sedikitpun pada sesuatu yang diobral gratis dan mudah diakses oleh semua orang. Mereka memburu eksklusivitas, konsistensi karakter, dan kedalaman prinsip. Dengan memancangkan standarmu setinggi langit, kamu tanpa sadar mengaktifkan sistem penyaring otomatis. Lingkaran toksik akan tersingkir dengan sendirinya, dan kamu akan mulai menjadi magnet bagi jiwa-jiwa hebat yang memiliki frekuensi yang sama. Menganut jalan kesabaran dalam urusan hati juga berarti kamu membuka gerbang yang lebar bagi kebangkitan kembali romantisme sejati dalam hidupmu. Kamu akan kembali belajar untuk mengecap setiap detail dari proses penyatuan. Menikmati irama lambat dari saling mengenal pikiran, meresapi percakapan yang merangsang intelektualitas, dan memupuk antisipasi batin yang berkembang perlahan sering waktu. Romantisme sejati tidak bisa tumbuh dan bernapas di dalam atmosfer yang serba instan dan tergesa-gesa. Bagaikan sebuah spesies anggrek yang sangat langka, ia menuntut asupan waktu, ketelatenan, dan curahan dedikasi agar dapat merekah sempurna. Ketika saatnya tiba di mana kamu membagikan ruang sakralmu dengan seseorang, sentuhan itu akan terasa bermakna ribuan kali lipat karena akarnya menancap kuat pada tanah penghormatan, bukan sekedar letupan nafsu sekejap. Ketika roda, waktu terus berputar, dan satu saat nanti kamu menoleh ke belakang, mengamati jejak langkahmu, hatimu akan dipenuhi dengan letupan kebanggaan yang tak terlukiskan atas sejarah panjang yang telah kamu tulis. Pikiranmu tidak akan dihantui oleh deretan wajah orang-orang yang hatinya kamu hancurkan dalam pusaran interaksi kilat. Sebaliknya, kamu akan melihat pantulan dirimu sebagai sesosok manusia yang kokoh, konsisten, dan memegang janji. Di era di mana arah moral seringkali menjadi kabur dan membingungkan, kemampuan untuk mempertahankan kehormatan dirimu adalah sebuah pencapaian monumental. Apabila masa lalumu sempat ternoda, biarkan itu bermutasi menjadi guru spiritual yang keras, bukan borgol yang menawanmu. Keputusan bulat untuk melindungi nilai dirimu mulai detik ini adalah pelukan paling hangat untuk masa depanmu. Rentangkanlah jangkauan pandanganmu jauh melintasi ego pribadimu. Renungkan sejenak pondasi keluarga yang mungkin akan kamu bangun di masa depan, atau generasi tunas bangsa yang diam-diam mengamatimu sebagai kompas hidup mereka. Jejak kisah seperti apa yang ingin kamu dongengkan kepada mereka? Apakah kamu ingin mencekoki pikiran mereka dengan ide bahwa popularitas fisik adalah puncak segalanya? Ataukah kamu ingin menanamkan keyakinan sekeras berlian bahwa kemuliaan seorang manusia diukur dari kapasitas penguasaan diri dan kekuatan karakter yang tak bisa dibeli? Teladan yang menggetarkan bumi tidak pernah tercipta dari untaian kata-kata, melainkan dari pembuktian tindakan. Dengan mengakhiri siklus budaya dangkal ini dalam hidupmu, kamu telah memicu efek domino positif yang akan terus menginspirasi banyak jiwa di lintasan masa depan. Momen puncaknya adalah ketika nasib akhirnya mempertemukanmu dengan seseorang yang memiliki kedalaman jiwa dan ketangguhan moral yang sepadan denganmu. Pada saat mata kalian bertatapan, kamu akan menyadari bahwa semua penolakan, kesabaran, dan proses penyucian diri yang kamu jalani adalah pengorbanan yang sangat layak. Perpaduan antara dua entitas yang telah matang menguasai badai di dalam diri mereka akan menghasilkan energi sinergi yang maha dahsyat.
Ikatan ini bukan lagi tentang rasa haus akan ketergantungan atau transaksi kepentingan, melainkan sebuah kemitraan agung antara dua individu yang telah utuh secara independen. Kolaborasi cinta semacam ini memiliki kerangka baja yang tak akan bengkok sedikit pun meski dihantam ujian waktu, krisis kehidupan, dan kerutan usia. Inilah piala kebahagiaan bagi mereka yang berani bersabar. Maka jadikanlah narasi ini sebagai panggilan darurat untuk jiwamu. Berhentilah merendahkan derajat martabatmu hanya untuk mengikuti arus budaya yang berujung pada jurang kehampaan absolut. Melangkahlah keluar dari sirkus ilusi yang menuntut validasi raga ini. Mulailah saat ini juga merombak total definisi kesuksesan pribadimu. Kesuksesan bukan lagi seberapa lihai kamu mengumpulkan pesona, tetapi seberapa ahli kamu mendikte keinginanmu sendiri dan menjauhi perilaku yang merendahkan kodratmu. Perintahkan dirimu untuk diperlakukan dengan penghormatan tingkat tertinggi, maka alam semesta tidak akan memiliki celah lain selain tunduk dan menyesuaikan diri dengan standarmu. Jadilah arsitek pikiranmu sendiri. Ketika kamu memegang kendali atas apa yang paling menggoda di dunia ini, kamu telah mengunci posisi sebagai pemenang dalam arena kehidupan. Puncak dari segala kebebasan sejati sama sekali tidak pernah tersembunyi di dalam kelonggaran tanpa batas, melainkan tertanam kuat di dalam jantung kedisiplinan yang berpijak teguh pada prinsip. Ingatlah selalu bahwa harga dirimu terlalu berharga untuk sekedar diukur dengan variabel dangkal seperti statistik interaksi fisik. Nilai hakikimu bersifat utuh, murni, dan tidak dapat disentuh oleh siapapun, karena ia bersumber langsung dari pancaran karakter dan kemampuanmu menguasai diri. Lepaskan segera fata morgana yang membisikkan bahwa pelampiasan naluri adalah kunci kebahagiaan. Rebutlah kembali mahkota kemerdekaanmu dengan mematahkan belenggu hawa nafsumu sendiri. Terima kasih telah mendengarkan perjalanan kesadaran ini. Teruslah menjadi lebih kuat, teruslah mencari kedalaman makna, dan sampai jumpa di tangga pencerahan hidupmu yang berikutnya.